Gibran mungkin ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ya wakil presiden gitu. Tapi kenyataannya ya dia bingung sendiri karena bahkan untuk urusan kopiah dan dasi pun dia nggak sinkron dengan yang lain atau seperti tidak di briefing sendiri. Selamat malam semuanya. Di sidang tahunan MPR kemarin ternyata ada satu berita yang agak kelewat gitu ya. Agak tidak mendapatkan perhatian karena kita semua terfokus kepada pidato Presiden Prabowo yang ya susah untuk diterima. Dengan pencapaian dan data-data yang kayak nggak sesuai dengan kenyataannya. Misalkan seperti pengangguran terendah sepanjang sejarah tahun 98 gitu ya, dengan capaian beras yang sangat tinggi sekali, stoknya hari ini mencapai 4 juta ton katanya. Itu semua adalah data-data yang ya efek atau dampak atau yang terjadi di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat itu tidak terasa gitu. Ya apa gunanya misalkan punya cadangan yang 4 juta tapi kemudian beras ya masih bermasalah. Entah ada oplosan, harganya mahal dan sebagainya. Itu adalah masalah yang real terjadi di masyarakat kita. Soal pengangguran ya itu karena BPS kita ya masih menggunakan pemahaman atau pengertian bahwa orang yang bekerja seminggu sekali pun itu sudah tidak bisa disebut sebagai pengangguran. Tapi apapun itulah, data-data yang kemarin disampaikan itu memang banyak sekali tidak bisa diterima oleh orang-orang gitu. Dan mungkin karena kita terlalu fokus ke sana, sampai kemudian melewatkan beberapa berita lucu dan nggak penting sebenarnya, tapi kalau dipikir-pikir lagi ini menunjukkan ada masalah yang lumayan. Ya karena dari sekian banyak pemberitaan di sidang tahunan MPR kemarin terkait wakil presiden atau Gibran, itu yang menjadi pemberitaan hanya satu tuh. Soal Gibran yang ganti dasi. Jadi dari warna merah ke biru gitu ya, biar seragam, biar sama dengan yang lain. Berita soal Gibran cuma itu. Sisanya nggak ada. Tapi ternyata ada satu kesalahan yang ini menunjukkan bahwa entah Gibran itu dikerjain sama protokolernya sendiri gitu ya, protokoler istana, atau memang tidak ada briefing atau komunikasi antara protokol presiden dengan istana gitu. Karena ternyata Gibran itu lupa pakai peci. Ini nggak ada beritanya. Jadi saya lihat ketika mau foto bersama gitu ya, ada Presiden Prabowo, Mbak Puan, terus kemudian ada beberapa pejabat atau menteri di belakang sudah bersiap untuk berfoto. Itu tiba-tiba Gibran jalan agak sedikit berlari. Terus foto di tengah gitu. Awalnya gitu ya, ini mungkin kalian banyak yang nggak sadar gitu. Awalnya saya pikir, oh mungkin Gibran tadi kelewat atau dia ya kehalang sama pengamanan presiden atau pengamanan pejabat-pejabat yang lain gitu ya, atau nggak ngerti lah kenapa Gibran itu kemudian masih ada di belakang gitu, sementara yang lain sudah berada di depan, sudah siap foto, Gibran masih lari-lari. Atau habis kencing, nggak ngerti lah. Ya pokoknya Gibran tuh agak lari, dan itu kalau kita sadari sebenarnya ada masalah yang lumayan di sana gitu, karena dari semua orang yang berfoto itu semuanya pakai peci gitu, kecuali Mbak Puan sama Gibran. Prabowo presiden, kemudian pejabat-pejabat yang lain di belakang itu pakai peci semua, Gibran yang enggak gitu. Jadi ini kan menunjukkan bahwa Gibran ini kacau sekali. Semua pakai peci, dia enggak sendiri. Ya karena selain nggak pakai peci atau kopiah itu ya akan ada masalah lain atau yang sudah diberitakan terkait dasi yang berubah warna itu dari merah ke biru gitu. Itu kan menunjukkan bahwa protokolernya itu ya nggak siap, atau Gibrannya itu ya nggak ngerti ini dress code-nya kayak gimana, nggak ada koordinasi, sehingga ya itu menunjukkan bahwa
ini ada masalah serius kayaknya, atau setidaknya lumayan lah gitu. Karena kalau urusan dress code kayak gini tuh kan di level wakil presiden harusnya nggak ada tuh apa namanya kegiatan atau insiden ganti dasi, itu mestinya nggak ada gitu. Karena sejak berangkat itu seharusnya sudah siap, sudah bener gitu mestinya gitu kan. Tapi ya kalau sampai ganti dasi kayak gini ini kan berarti ya ada yang salah gitu. Dan ya Gibran ini wakil presiden loh ya. Kalau kita gitu ya misalkan diundang upacara atau diundang ke istana terus kemudian ya salah pakai dasi misalkan, itu ya wajar misalkan baru dikasih tahu belakangan atau baru dikasih tahu ketika udah sampai misalkan. Mas pakai yang biru ya, jangan pakai yang merah misalkan gitu kan. Ya tiba-tiba buru-buru kita ganti, itu wajar. Tapi wakil presiden terus kemudian ganti dasi di tengah jalan, terus kemudian di acara yang seharusnya dia juga sudah sama dengan yang lain, tapi kemudian beda sendiri karena ya lupa pakai peci. Jadi kan kayak ya nggak tahu apakah Gibran dikerjain atau dia lupa. Kayaknya kalau lupa sih nggak bisa ya, karena ajudannya kan banyak, pasti ada yang mengingatkan dan mempersiapkan semuanya gitu. Tapi faktanya yang mempersiapkan atau staf-staf dan ajudan yang begitu banyak itu tidak bisa membuat Gibran jadi nyaman dengan pakaian atau seragam yang dia gunakan gitu. Jadi itu kayaknya ada masalah. Apakah tidak ada koordinasi, tidak ada briefing dan sebagainya. Dan selain peci yang tidak dipakai atau tidak dibawa, terus kemudian dasi yang berubah warna itu juga dilengkapi dengan sikap atau apa ya, mental Gibran yang ya masih sama ternyata. Setelah hampir setahun dia menjabat sebagai wakil presiden, Gibran itu masih sosok yang sama seperti setahun yang lalu gitu ya, yang masih kebingungan, yang kayak anak orang hilang gitu ya, kayak anak hilang gitu kan, yang ya kalau ada acara tuh dia bingung sendiri gitu sendiri, mau ke sana kayak nggak bisa membaur gitu ya, mau ke kiri juga nggak bisa gitu kan. Mau ikut Pak Prabowo gimana? Sungkan-sungkan dan gak enak, atau ada gap yang luar biasa jauhnya gitu kan. Jadi bagi saya itu adalah sebuah acara yang cukup menyiksa kayaknya bagi Gibran gitu, karena selain dress code-nya berubah, kemudian sikap dia juga masih kebingungan gitu kan. Dan ya nggak tahu sih apa yang terjadi di istana atau di elit kita gitu. Karena ya seharusnya sebagai wakil presiden gitu kan harusnya membaur, atau apa ya, penyambutan atau apa namanya kegiatan-kegiatan wakil presiden itu ya mulus harusnya. Itu kan yang terjadi ketika Ma'ruf Amin, ketika Pak Budiono, Pak JK membaur tuh ya dengan presiden biasanya gitu. Kalau Gibran kayak mau di belakangnya nggak bisa gitu kan, mau di sampingnya nggak enak, mau bikin jalur sendiri nggak bisa juga. Jadi kayak nggak dianggap gitu, karena ya karena urusan kecil-kecil saja seperti misalkan kopiah dan dasi udah nggak sinkron, ya apalagi urusan-urusan yang teknis lainnya gitu ya mungkin tambah nggak sinkron gitu, tambah nggak tahu mau ngapain gitu, tambah nggak ada briefing sama sekali. Jadi ya mungkin di media, di status apa namanya kenegaraannya mungkin tetap wakil presiden gitu ya. Di media, di acara-acara resmi kenegaraan ya tetap ada Gibran gitu. Tapi kenyataannya ya kayak nggak dianggap gitu. Dan politik itu memang sekejam itu memang gitu ya. Saya dulu ketika masih cukup sering ke istana juga banyak tuh, nggak banyak sih, ada kadang beberapa orang menteri yang nggak bisa ketemu presiden gitu. Dulu di eranya Jokowi gitu ya. Jadi kalau sekarang melihat Gibran, saya jadi otomatis teringat dengan contoh atau kisah menteri yang nggak bisa ketemu dengan presiden gitu. Menteri sih, di media ya kemana-mana menteri gitu ya, hadir di acara-acara apa namanya penting atau diundang sebagai narasumber ya tetap menteri gitu, tapi ketemu presiden nggak bisa. Gibran mungkin ya kurang lebih kayak gitu, jadi ya wakil presiden gitu, tapi kenyataannya ya dia bingung sendiri, karena bahkan untuk urusan kopiah dan dasi pun
dia nggak sinkron dengan yang lain atau seperti tidak di briefing sendiri. Yang lain tuh di briefing, dapat apa ya? Mungkin dapat daftar supaya bagaimana nanti pakai pakaian yang seperti apa gitu kan. Tapi Gibran yang kayaknya nggak siap sendiri. Nah, di luar ini, di luar soal kopiah dan dasi, mungkin ya lebih banyak lagi hal yang nggak sinkron dan itu tidak terbaca di media. Tapi sekali lagi, bagaimanapun Gibran itu ya tetap adalah wakil presiden kita semua, dan Gibran adalah salah seorang anak muda yang mewakili suara mayoritas masyarakat anak muda di Indonesia gitu. Karena ya anak-anak muda kita mungkin mayoritasnya, ini mayoritas ya, 50,1 lah. Mayoritasnya memang ya kalau sekarang kita lihat ya mengandalkan bapak, mengandalkan jaringan keluarga, orang dalam untuk kemudian bisa mencapai posisi atau titik tertentu. Dan itu juga yang sudah dilakukan oleh Gibran. Tanpa bantuan bapak nggak bisa. Ya itulah kenyataan anak-anak muda di Indonesia hari ini gitu. Jadi kalau Gibran jadi wakil presiden, ya mungkin itu memang mewakili suara mayoritas masyarakat atau anak-anak muda yang sejalan atau sama dengan Gibran, yang ya pokoknya terserah bapak. Ya semoga semua kritik dan apa yang saya lihat kemarin di sidang MPR itu bisa menjadi sebuah perhatian dan kemudian diperbaiki, karena kasihan juga gitu ya. Kalau sekarang mungkin nggak banyak orang yang sadar, banyak orang yang nggak paham gitu ya. Ya saya coba menggambarkan secara detail gitu ya, biar kita menyadari ada masalah nih kayaknya di dalam gitu. Tapi kan lama-kelamaan kalau kayak gini terus ya kasihan gitu. Jadi ya mungkin memang ada yang belum sinkron, belum ada yang belum nyambung koordinasi atau komunikasinya, dan mungkin masih ada beberapa yang butuh penyesuaian. Ya semoga itu bisa segera klop menjadi satu kesatuan sebagai presiden dan wakil presiden kita semua gitu. Karena ya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, malu kita gitu kalau ngelihat situasi kayak gini tuh kan. Kalau orang lain atau orang luar negara ngerti atau ngelihat video-video tadi kan, ya kasihan gitu. Jadi kayak nggak serius negeri ini untuk melayani atau menghormati para pemimpinnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.